Kita awali edisi kali ini dengan menanggapi komentar yang minta kami membahas keributan supporter di laga PSIS versus Persib. Apa yang mau dikomentarin? Males tahu, bosen lihat kayak gitu terus. Semuanya pada goblok. Ingat semuanya ya, semua supporter udah tahu dilarang away, tetap away. Padahal ini kan rawan, udahnya klub pasti didenda, terus juga rawan kerusuhan, kan akhirnya terjadi dan Komdis yang panen. Kan kami udah bilang, dan ini pun dibenarkan oleh pihak Persis Solo jika ada indikasi kesengajaan dari LIB yang menginginkan ini terjadi. LIB menjual tiket ke supporter away yang tujuannya agar Komdis dapat duit. Ditambah ada kerusuhan, ya makin ngakak tuh LIB sama Komdis. Makanya kami bilang pada bego juga. Emang betul alasan yang away ini untuk mendukung timnya, tapi kalau klubnya terus didenda, ini ngedukung apa ngancurin? Coba deh pikir. Kalau ada alasan itu yang rusuh supporter bayaran, sama aja. Mau supporter bayaran kek, mau bukan kek, intinya tetap salah. Kalau kalian ingin bebas away, bukan gini caranya. Datengin tuh PSSI, demo besar-besaran, suruh PSSI cabut peraturannya, itu baru pinter. Lah ini bukannya bantu klub dan support klub, tapi malah rugiin klub. Kami nggak nyalahin supporter PSIS, kami pun nggak nyalahin supporter Persib dan supporter-supporter lain yang bikin keributan. Semuanya sama. Logikanya gini deh, seandainya ini tuh dibalik ya, Persib yang jadi tuan rumah, terus ada supporter PSIS yang datang dan PSIS cetak gol, terus supporter Persib ini selebrasi. Apa supporter Persib nggak jengkel tuh? Begitupun sama dengan di laga-laga lain. Terus klubnya pun pada bego, udah tahu tiap minggu didenda, pada diem-diem baik, kagak ada yang berani protes ke LIB dan PSSI. Padahal udah ada indikasi kecurangan LIB, tapi klub pada kagak mau beresin ini. Jadi wajar kalau supporternya tetap nekat away, sebab pihak klubnya pun gak ada upaya biar peraturan ini dicabut. Jadi intinya semuanya salah, klubnya salah, LIB-nya salah, supporternya pun salah. Jadi males ngebahasnya. PSSI melalui komite ad hoc-nya, komite ad hoc supporter yakni Arya Sinulinga cuma bilang, tolonglah dewasa, kan kita ini lagi dipantau, ayolah bekerja sama. Itu mulu yang dibilang, gak ada solusi. Padahal menurut kami ya udahlah, cabut aja itu peraturan, tapi benahi tata caranya, benahi prosedurnya dengan membenahi sistem di stadion. Pintu keluar masuk stadion supporter itu dipisahin, tribun penonton pun dipisahin dengan mengosongkan sebagian tribun. Contoh, supporter tuan rumah masuk dari pintu A dan cuma nonton di tribun timur. Supporter tim tamu masuk di pintu D dan cuma nonton di tribun barat. Kan tribun utara dan selatan kosong dong sebagai jarak, gitu aja. Soal pintu keluar pun diatur. Supporter tim tuan rumah keluar duluan tuh dari stadion, baru supporter tim tamu keluar belakangan. Kan bisa kayak gitu. Ini mah malah kelihatannya tuh disengaja sih. PSSI seolah sengaja ngebiarin ini biar Komdis dapat duit terus. Terus klub pun seolah-olah ngebiarin ini sebab dendanya itu cuma dikit, nggak sebanding dengan pemasukan dari tiket kalau stadionnya penuh. Iya, kalau klub yang besar dengan supporter yang banyak, gimana kalau klub-klub yang supporternya dikit? Apa cukup pemasukan dari tiket? Jadi intinya semuanya bobrok, nggak ada satupun yang bisa bikin solusi. PSSI cuma bisa ngasih peraturan dan denda, tapi nggak ngasih solusi. Klub pun diam-diam baik nggak mau protes. Supporter pun cuma bisa rugiin klub tanpa mau protes ke PSSI. Susah di liga kita mah. Jadi ya pasti akan gini terus. Kalau ditanya gimana cara tuh supporter away bisa masuk stadion, kan kami udah berkali-kali jelaskan di video-video kami sebelumnya. Yang pertama caranya adalah yaitu tiketnya itu ya dijual bebas. Jadi ya panpel itu silakan saja yang masuk, siapapun boleh, yang penting dia punya tiket. Yang kedua, meskipun tiket dipersulit, tapi kan banyak calo, dan calonnya ini bisa siapapun, bisa dari panpel, bisa dari supporter tuan rumah, dan juga bisa dari pihak ketiga seperti LIB. Jadi kalau soal supporter away yang masuk stadion itu mah gampang. Ngerti dong sekarang, masa gitu aja nggak ngerti-ngerti juga. Kalau ditanya berapa total denda yang akan diterima PSIS, ya kita nggak bisa mastiin. Sebab kita sama-sama tahu lah, Komdis kita itu kayak orang mabok.
yang pelanggarannya gede, dendanya dikit. Yang pelanggarannya kecil, justru dendanya gede. Ya, kalau dikira-kira mungkin seperti ini ya denda yang akan diterima PSIS. Kerusuhan supporter 50 juta, 2 kartu merah 20 juta, supporter away 25 juta, pelanggaran gali Freitas 25 juta, pelemparan benda ke lapangan 20 juta, ditambah keributan antar pemain 20 juta. Ya kira-kira kurang lebih 160 juta denda yang akan terima PSIS kalau benar. Jadi bisa lebih bisa kurang, kita kan nggak tahu Komdis PSSI ini seperti apa. Terus Persib pun didenda 25 juta, supporter away 20 juta, bahkan lebih mungkin ya keributan pemain. Dia totalnya sekitar 50 jutaan lah Persib didenda. Jadi intinya Komdis tetap panen cuy atas aksi kegoblokan ini. Dari Persib Bandung, nah di laga kemarin itu ada 3 pemain Persib yang justru tampil apik. Padahal mereka ini jarang ditampilkan, ini Arsan, Fred, dan Kakang. Ya ini nggak lepas dari keputusan Hodak yang memang ingin mencoba para pemain ini dan juga absennya sejumlah pilar. Hodak sendiri memang mengatakan sengaja mencoba para pemain ini untuk ingin tahu apakah para pemain ini tuh layak dipertahankan dan dimainkan di laga selanjutnya atau justru dibuang di jendela transfer ini. Sebenarnya ini tuh kesempatan bagi para pemain cadangan. Ayo tunjukkan kemampuan saat diberi kesempatan, sebab kesempatan itu jarang didapat dan mungkin saja di laga-laga selanjutnya pemain-pemain seperti Zalnando, Erianto, Rezaldi, Ferdi bisa ditampilkan. Cuma ya itu ya yang udah pernah dicoba seperti Febri dan Ajis hasilnya mengecewakan. Jadi ya ada kemungkinan 2 pemain ini tuh bisa terdepak di eranya Hodak. Rezaldi pun demikian, udah 2 kali dikasih kesempatan tapi hasilnya anjlok. Jadi ya mungkin saja Rezaldi pun bisa terdepak. Dan inilah sederet pemain lokal yang kabarnya diminta didatangkan oleh Persib di putaran kedua nanti. Ingat, permintaan ini datangnya dari para analis Persib, para mantan pemain Persib, dan para boboto Persib. Mereka adalah yang pertama di sisi pertahanan ya, ada nama Henen Hediana yang kabarnya diminta dipulangkan di jendela transfer ini untuk menambah lubang di sisi kanan. Lalu ada Ahmad Rusadi, Bagas Adi, dan Muhammad Ferrari yang diminta didatangkan untuk menambah lini belakang Persib. Yang kedua lini tengah, ada nama Evan Dimas, Hanif Syahbandi, dan Hargianto yang diminta didatangkan di jendela transfer nanti untuk menambah lubang di lini tengah dan kemungkinan ditinggalkan oleh Maklok, Irianto, Robi Darwis, dan juga Beckham Putra yang akan sering absen dipanggil timnas. Yang ketiga lini serang, ada nama Ramadan Sananta, Excel Runtuhaku, dan Dimas Derajat yang diminta didatangkan untuk menambah lini depan. Ingat, nggak semua pemain yang diminta ini bisa didatangkan ya. Apalagi kita tahu Persib ini selalu kesulitan mendapatkan pemain dengan berbagai alasan. Apakah itu manajemen yang nggak mau merealisasikannya, klub pemain tersebut nggak mau melepas, atau justru pemain itu sendiri yang nggak mau ke Persib. Nah, kita akan lihat dan tunggu kepastiannya di jendela transfer nanti di bulan November dan Desember. Dari Persija, pelatih Thomas Doll secara terang-terangan mengatakan akan belanja besar-besaran di jendela transfer ini. Saat ini Doll sudah menyodorkan beberapa nama pada manajemen Persija untuk coba didekati atau didatangkan. Meskipun kami pribadi nggak tahu siapa saja sosoknya, namun dari info yang kami dapat dari orang dalam Persija, ada pemain asing, ada juga pemain lokal. Di sisi pemain asing, tentu saja ada 2 nama yang paling mencuat. Mereka adalah striker Arema FC Gustavo Almeida dan gelandang serang Bayangkara FC Matias Mayer. Kabarnya 2 pemain inilah yang paling santer tengah didekati oleh manajemen Persija atas permintaan pelatih dan para Jackmania. Tentunya selain pemain asing asal Jerman yang kabarnya pun ada dalam daftar belanja Thomas Doll. Nah, jika Doll ini mengincar atau mengambil 3 pemain asing baru, ini artinya akan ada 2 pemain asing yang terdepak. Sebab Persija masih punya 1 slot kosong untuk pemain asing. Kira-kira siapa ya yang mungkin tersingkir? Apakah Simic dan Gajos atau Simic dan Oliver Wias?
Sementara untuk lokal sendiri tentu saja nama Ramadan Sananta yang paling gencar didekati oleh Persija Jakarta dan penyerang PSS Sleman Hoki Caraka. Nah ini unik ya, dua tim ini tuh selalu kayak balapan ya. Persib mengincar pemain baru, Persija pun incar pemain baru. Wajar lah, kan dengan titel dua tim raksasa tapi dengan performa underperform alias performa yang anjlok, jadi wajar kalau dua tim ini tuh ngegas cari pemain. Dari Persikabo, pelatih Aji Santoso yang awalnya sempat berkata tak akan banyak merombak susunan pemain di Persikabo akhirnya buka suara dan ada rencana akan merombak 50% skuad Persikabo. Hal ini terjadi usai hasil buruk yang dialami Aji Santoso di laga debutnya bersama Persikabo. Menurut Aji Santoso, permainan tim ini sangat buruk, seperti tak ada semangat. Ditambah Aji butuh pemain-pemain yang memang sudah hafal dengan gaya melatih Aji Santoso. Sejumlah nama pun santer akan diboyong Aji Santoso di putaran kedua ini. Dan dari info yang kami dapat, dan ini sangat mengejutkan, sebab kabarnya selain pemain-pemain Persebaya, ada sejumlah pemain lain yang tengah diincar Aji Santoso. Siapa saja ya? Di lini belakang ada nama Rizwan Lauhin, Arif Catur, dan juga Reva Adi dari Persebaya. Lalu ada Boyan Malisik dan Arthur Cunha. Di lini tengah tentu saja ada trio Persebaya, Alwi Slamet, M. Hidayat, dan Z Valente. Sisi saya pun ada yang mengejutkan nih, ada nama Febri Haryadi dari Persib, Irfan Jaya dari Bali United, dan satu pemain Jepang yang kami pun belum tahu siapa identitasnya ya. Sementara di lini serang pun cukup mengejutkan, ada nama Bruno Katanhede, Musa Sidibe dari Persis Solo, dan Pedro Carvalho asal Brazil. Nah kita akan lihat nih seperti apa sih pergerakan Aji Santoso di bursa transfer putaran kedua nanti. Dari Liga 2 ada PSM Jogja yang meresmikan pemain asing pertamanya, yakni Andreas Campolo Eswein, pemain berpaspor Filipina keturunan Jerman yang musim lalu main di Liga Malaysia bersama Kelantan FC. Lalu ada Persipal Palu yang tengah negosiasi dengan bek tengah asal Iran, yakni Jahanbaksh Jabihi Taher, yang musim lalu main di Liga Iran bersama klub Naf Masjid. Kemudian ada PSCS Cilacap yang resmi merekrut bek tengah asal Uzbekistan, Temur Masarifov, yang musim lalu main di Liga Iran bersama klub Kukos FC.